Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kapal motor penumpang Bukit Sumber Poleang terbakar di tengah laut. Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Sikeli dan mengangkut puluhan penumpang. Kapal motor Bukit Sumber Poleang rute Kabaena Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut. Kapal terbakar setelah bertolak dari Pelabuhan Sikeli menuju Pelabuhan Kasipute. Penumpang dan awak buah kapal berebut untuk menyelamatkan diri menggunakan pelampung kapal. 22 penumpang masuk manifest termasuk 5 anak buah kapal. Sementara 7 penumpang lainnya tidak masuk ke dalam manifest. Ya, proses evakuasi dilaksanakan oleh potensi Basarnas yang ada di Bobana dan juga masyarakat nelayan yang kebetulan pada waktu kejadian sedang melaksanakan aktivitas mencari ikan di perairan tersebut yang kebetulan juga tidak terlampau jauh dari daratan. Mereka mengevakuasi seluruh korban yang sudah meninggalkan kapal yang terbakar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Seluruh penumpang selamat dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Penumpang kini dievakuasi di Desa Mapila, tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman Abbas, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terjun ke jurang setelah menabrak warung sate Marangi di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam peristiwa ini, pengemudi mobil yang merupakan guru madrasah sanawiyah selamat, sementara petugas kesulitan saat mengevakuasi kendaraan. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap minibus yang terjun ke jurang di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil yang dikemudikan Adi Zulfayadi, seorang guru madrasah sanawiyah ini, sebelumnya sempat menabrak warung sate Marangi hingga hancur. Peristiwa itu juga sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Menurut saksi, pengemudi hendak mengantarkan berkas. Namun saat tiba di lokasi, pengemudi hendak mengambil berkas, namun naas mobil langsung oleng ke kiri dan menabrak warung sate Marangi hingga akhirnya terjun ke jurang. MAN Purwakarta nganterin berkas. Terus jatuh dari dashboard, pas diambil, setirnya oleng, nabrak warung yang punya paman. Terus udah terperosok mobil, tapi udah keluar sendiri sih, udah selamat alhamdulillah. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka apapun dan langsung menghubungi keluarga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kecelakaan antara bus dan truk pengangkut jagung terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan panjang akibat badan bus terguling menutupi jalan. Kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi bus Damri yang kecelakaan dengan truk pengangkut jagung di persimpangan Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Bus dan truk melaju dari arah berlawanan. Bagian depan truk menabrak bagian samping sebelah kiri bus Damri hingga kedua sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, bus terguling dan menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua kendaraan. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara saudara ini masih kita lakukan penyelidikan. Itu Damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi itu sementara belum kita pastikan, masih kita cari saksi, begitu juga dengan kedua pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi bus dan truk luka ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hujan abu mengguyur sejumlah daerah di lereng Gunung Merapi, salah satunya di Boyolali. Hujan abu tersebut dipicu dari guguran awan panas dari erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah.
Sejumlah dusun di Desa Telogolele, Boyolali, Jawa Tengah diguyur hujan abu yang berasal dari erupsi gunung berapi. Abu menempel pada tanaman pertanian sehingga pemilik kebun khawatir tanaman mereka rusak. Selain itu, abu juga menutupi permukiman serta jalanan. Ya, sering. Sering, satu malam tuh ya pernah 7 kali. Suara gemuruh gitu. Ya, suara gemuruhnya. Terus ini ya kan petik mbakku nggak jadi ini ya. Hujan abu terjadi setelah guguran awan panas di Gunung Merapi. Awan panas guguran terjadi pada pukul 5.30 pagi dengan jarak luncur sekitar 2 km. Dan beberapa waktu setelahnya, jarak luncur mencapai 3,5 km. Dari Boyolali dan Yogyakarta, Tata Rahmanta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Oknum berpakaian polisi di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar. Hal ini diketahui dari rekaman video yang viral di media sosial. Video amatir merekam aksi oknum berpakaian polisi melakukan pungutan liar kepada sopir kontainer. Pungli terjadi saat sopir mengangkut muatan barang di Pasar Caringin, Bandung, Jawa Barat. Dalam video, oknum aparat diduga mengancam akan menahan STNK jika sopir tidak memberikan sejumlah uang. Sudah langsung melakukan tindakan, yaitu mengamankan anggota tersebut, inisial Aib2B. Ya, sudah diamankan, yang merupakan anggota Polsek. Yang bersangkutan memang mengakui meminta uang sebesar Rp100.000 dan memang hasil pengakuannya hanya sekali itu saja. Yang bersangkutan saat ini sudah kita amankan dan juga sudah dimutasikan ke Propam Polrestabes Bandung dalam rangka pemeriksaan. Kasus pungutan liar oleh oknum aparat kini diselidiki pihak berwajib. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Raitno, iNews melaporkan. Sekelompok orang memanfaatkan masa sulit PPKM dengan menyebarkan uang palsu. Mirisnya, para pedagang warung kelontong yang sepi pembeli jadi sasaran pelaku. Sekelompok orang memanfaatkan masa sulit PPKM dengan menyebarkan uang palsu. Polisi mengamankan uang palsu sebanyak Rp3 juta, 10 box rokok, dan seragam PKRI. Penangkapan ini bermula saat pemilik warung kelontong di Cilengsi, Bogor kedatangan 2 pria yang turun dari mobil untuk membeli rokok dengan uang pecahan Rp100.000. Tanpa disadari, pemilik warung tertipu karena uang yang dibelanjakan kedua orang ini palsu. 11 warung yang ada di kawasan Cilengsi juga tertipu dengan modus yang sama. Warga pun melaporkan kejadian ini. Polisi memburu komplotan pengedar uang palsu ke Sukabumi, Jawa Barat. Atas perbuatannya, 8 pelaku berada dalam tahanan Polres Bogor dan dijerat dengan undang-undang berlapis tentang pengedaran uang palsu dan penipuan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah kosan di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku bermodus dengan mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Inilah kamera CCTV saat 2 orang pelaku pencurian memantau situasi di Jalan Waringin 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk mengelabui warga, salah satu pelaku juga dilengkapi atribut ojek online. Setelah dipastikan aman, seorang pelaku langsung masuk ke dalam sebuah rumah indekos. Pelaku kemudian membobol kunci kontak 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Keduanya kemudian membawa kabur sepeda motor korban tanpa diketahui warga. 1,5 menit saja dia sudah langsung keluar. 2 orang ya, seperti naik motor besar gitu, dan plat nomornya diarahkan ke atas supaya tidak terlihat CCTV dan menggunakan helm ojek online. Rencananya korban akan melaporkan aksi pencurian ini ke Mapolsek Pulau Gadung.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Densus 88 kembali menangkap seorang pria terduga teroris di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Polisi juga membawa alat bukti berupa telepon genggam dan sejumlah buku dan kotak amal. Seorang pria terduga teroris ditangkap di Jalan Joyo Utomo 526, Kecamatan Lewokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Terduga teroris yang diamankan adalah CA, warga Jombang, yang memiliki usaha toko aksesoris. Istri dan anak terduga teroris juga ikut diamankan petugas. Petugas turut membawa sejumlah barang bukti, diantaranya 2 laptop dan ID card bertuliskan manajer sebuah lembaga penggalangan dana Lazaba. Menurut tetangga, CA merupakan orang yang rajin beribadah dan giat berjualan. Apa ya, Pak? Ya wis gitu itu aktivitasnya di rumah jualan itu. Dia sering jual apa? Di grup-grup RT itu selalu broadcast dagangannya, jualannya apa. Ini lagi ada promo. Orangnya baik kok, Mas. Usai penangkapan, toko milik CA tetap beroperasi dan dijaga karyawannya. Polisi juga berjaga di sekitar toko. Seorang pria berinisial ES diamankan Densus 88 di Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti turut dibawa petugas seperti handphone, laptop, sejumlah buku, dan kotak amal. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, ES merupakan sosok warga yang pendiam dan sehari-harinya berprofesi sebagai penjual aluminium. Orangnya pendiam, Mas. Jarang bergaul ya. Cuman kalau baik-baik. Aktivitasnya apa, Pak? Jualan aluminium, tangga, lemari. Menurut Muksin, terdapat 2 lokasi yang digeledah oleh petugas, yaitu bengkel usaha aluminium dan rumah pribadi ES. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam. Dari Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selain di Jawa Timur, tim Densus 88 juga menggeledah sebuah ruko di Soreang, Kabupaten Bandung. Sementara di Lampung, Densus 88 menangkap 1 terduga teroris yang diduga pengembangan dari wilayah Binjai, Sumatera Utara dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menangkap pemilik ruko dan menyita ratusan pak buku serta ribuan kaleng sumbangan yang diduga akan disebar ke toko-toko dan warung makan untuk menjadi sumber pembiayaan kegiatan terorisme. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan terkait penggeledahan ini. Beberapa sumber di lokasi mengatakan pemilik ruko sudah dibawa tim Densus 88 anti teror untuk pengembangan. Sementara barang bukti dibawa ke Mapolresta Bandung. Sebuah video amatir merekam penggerebekan terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror di Terbangi Besar, Lampung Tengah di lintas Sumatera dalam sebuah minibus. Diduga penangkapan ini merupakan pengembangan dari wilayah Binjai, Sumatera Utara dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk menangkal gerakan-gerakan radikalisme yang berujung tindakan teror, Kemenpora telah menyiapkan kadar pemuda anti radikalisme dan terorisme. Saya kira kami dari Kementerian Pemuda Olahraga akan mendorong terus penguatan wawasan kebangsaan ini, serta sasaran kita jelas, yakni menumbuhkan anti paham radikalisme. Pada tahun ini, Kemenpora telah melatih 2.500 kadar pemuda anti radikalisme dan terorisme di 6 provinsi yang menjadi target penyebaran paham radikalisme, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan monyet liar masuk ke permukiman di Komplek Perumahan IPTN, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Monyet tersebut diduga berasal dari bumi perkemahan Pramuka yang tidak jauh dari komplek perumahan. Puluhan monyet liar jenis ekor panjang menyerbu perumahan di Komplek Perumahan IPTN, Kelurahan Harjamuti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Monyet ini datang bergerombol dan mendatangi satu persatu rumah yang ada di daerah ini. Menurut warga, monyet keluar dari bumi perkemahan Pramuka untuk mencari makanan di permukiman.
Itu dia datang dari mana sih? Hah? Datang dari mana? Dari tadinya ceritanya kalau nggak salah dari Pramuka. Nyebrang. Di Taman Wiladatika ini. Taman Wiladatika. Nah, dulu kan waktu sebelum pandemi kan pengunjungnya banyak. Pengunjung suka bawa makanan kan, ada sisa-sisanya lumayan buat mereka. Pas pandemi ya nggak ada pengunjung, akhirnya cari makan kemana-mana. Warga perumahan telah melapor ke BKSDA dan hingga kini menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara kemunculan seekor buaya muara di tepi sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sontak menggegerkan warga. Pasalnya kemunculan buaya ini tepat berada di belakang kandang sapi milik warga yang jaraknya hanya sekitar 4 meter. Warga Kelurahan Palantika, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diresahkan dengan kemunculan seekor buaya muara di pinggir Sungai Besar Maros. Pasalnya, lokasi kemunculan buaya hanya berjarak 4 meter dari kandang sapi dan permukiman warga. Warga khawatir jika sewaktu-waktu buaya sepanjang 4 meter ini memangsa ternak mereka atau masuk ke dalam permukiman. Baru kali ini sering muncul buaya yang begitu. Biasanya enggak pernah, baru-baru kali dekat-dekat inilah. Tapi Bapak di sini sudah berapa lama sih tinggalnya, Pak? Kalau tinggalnya di sini saya sudah 4 tahun. Tapi nggak pernah lihat buaya ya, Pak? Enggak pernah. Baru kali ini ya, Baru Pak? kali ini lihat itu buaya. Oh. Pak, waktu posisi buaya di situ, Pak, memang dekat dari kandang ternak ini ya? Dekat sekali, Pak. Dekat sekali. Berapa Boleh meter, dikata, Pak? Boleh dikata ini berapa meter, Mami? Sekitar 4 meter, Pak. Kalau kita lihat. Itu sebelah kandang sapi, Di. Warga berharap agar pemerintah setempat mengevakuasi buaya ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyoroti dampak pandemi COVID-19. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.